Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil yang berhubungan tentang wakaf, menganalisis dalil-dalil tentang wakaf baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Dalil yang pertama yang berhubungan tentang wakaf yaitu terdapat pada Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 92, yang mana pada ayat ini pula kita bisa buka di dalam Al-Quran permulaan dari juz 4. Mari kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Nah, pada ayat ini bisa kita pahami bahwasanya pada bahasan pertama, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sudah jelas hakikat orang berinfak itu sebenarnya adalah dari apa yang kita cintai, bukan hanya dari apa yang tidak kita butuhkan. Misalnya, seringnya kita hanya berkedok dengan amal-amal kecil yang penting ikhlas. Nah, hal demikian itu baik, namun lebih baik lagi jika kita merujuk kepada Quran surat Ali Imran ayat 92 ini, bahwasanya kita menginfakkan harta yang kita cintai. Ya, infak itu hanya sebagian. Misalnya, seringnya kita ketika mempunyai uang 1.000, 5.000, 10.000, dan 20.000, maka yang sering kita infakkan adalah 1.000. Umumnya kurang lebih seperti itu.
Namun demikian pada ayat ini ya adalah sebagian harta yang kamu cintai. Maka sungguh sangat berat sekali ketika kita berinfak dengan uang 5.000 ataupun termasuk 10.000. Nah, jika kita mampu menginfakkan sebagian yang cukup banyak ini, insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang memperoleh kebajikan. Dan pada akhir ayat ini, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, di situ besar kecil yang kita infakkan tidak hanya berdalih, yang penting ikhlas. Ya, karena apa? Pada hakikatnya walaupun sedikit walaupun banyak masalah keikhlasan, yang lebih tahu, yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit atau banyak masing-masing orang pasti berbeda ukurannya sesuai dengan kadar yang dia miliki dan kadar kemampuan untuk menginfakkan sebagian hartanya tersebut. Sumber yang kedua kita bisa simak dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa kita perhatikan pada slide ini, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ini bisa kita pahami ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia sudah tidak memiliki amal lagi. Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Adapun ada beberapa perkara, yaitu 3 perkara yang menjadikannya walaupun dia sudah tidak beramal secara langsung, tapi dia mendapatkan pahala yang sama dari apa yang pernah dulu ia lakukan. Yaitu yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah di sini yang dimaksud adalah termasuk diantaranya wakaf. Sedekah jariah yaitu sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, yang tidak hanya sekali pakai. Misalnya diantaranya adalah dalam hal wakaf, ketika seseorang mewakafkan tanahnya untuk kebutuhan masyarakat, diantaranya pembuatan masjid, maka ketika orang yang mewakafkan tersebut sudah meninggal dunia, dia pun akan mendapatkan pahala dari apa yang pernah dia wakafkan atau sedekahkan jariah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika ada orang dalam semasa hidupnya mengamalkan, mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain, khususnya di sini adalah ilmu agama, maka ketika orang tersebut meninggal dunia, ketika ilmu yang disampaikannya dimanfaatkan, diamalkan oleh orang yang diajarinya, maka orang yang meninggal tersebut masih dapat pahala yang sama
dari apa yang sudah diajarkan kepada orang yang diajari tersebut. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Maka di sini perlunya kita memiliki anak yang soleh, ya. Tujuannya diantaranya adalah ketika anak soleh ini beranjak dewasa, ya, orang tuanya sudah meninggal, maka salah satu bentuk pensiunan, salah satu bentuk transferan pahala, salah satu bentuk permintaan maaf yang mendoakan kepada orang tuanya adalah anak soleh, ya. Nah, demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.